Oke. Berikutnya adalah kita akan coba lihat apa semacam tadi kan konsep ya, konsep bagaimana arsitekturnya dan bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam Hadoop Distributed File System. Nah, hari ini kita akan coba lihat Hadoop Distributed File System dari sudut pandang yang lebih operasional, gitu ya. Nah, ya sebagai headlight tadi kalau kita bicara Hadoop Distributed File System ya sudah jelas ya, Distributed File System kita mencoba menjalankan fungsi distributednya, kemudian scalable dan juga portable. Nah, fungsinya ini untuk membuat multiple replika, data block, dan mendistribusikan pada node computer cluster ya. Sehingga harapannya ini nanti bisa menghasilkan kinerja yang sifatnya itu reliable, kemudian extreme, dan juga rapid computation. Nah, sebenarnya itu yang menjadi sangat-sangat penting ya. Nah, tentu saja nanti komponennya melibatkan ada name node, data node, dan secondary name node, gitu ya. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya saya ingin membahas lebih dalam di sisi HDFS arsitekturnya. Ya, jadi apa sih yang sebenarnya menarik gitu ya, dan bisa kita coba kita diskusikan lebih dalam begitu ya. Nah, karena kebetulan saya sendiri fokusnya di arsitektur sebenarnya, jadi di big data arsitekturnya. Jadi kalau bicara ini senang gitu. Jadi kalau di big data analisisnya atau analitiknya itu ya itu anulah ya, value edit-nya, jadi bisa ngolah datanya gimana gitu ya, menghasilkan seperti apa tampilannya dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya yang menarik perhatian saya adalah di level arsitekturnya ini sebenarnya. Nah, karena sebenarnya di ini banyak problem ini, sebenarnya banyak challenging lah, banyak isu yang bisa kita kembangkan untuk kemudian dibahas menjadi research, kita bisa hasilkan pendekatan baru dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ini yang menarik ini, saya akan tunjukkan dari satu slide ini bisa memunculkan banyak sekali ide tesis sebenarnya ya, atau bahkan disertasi bahkan semacam itu. Karena terus terang disertasi saya pun juga waktu dulu itu terinspirasi dari salah satunya dari problem-problem yang ada di sini. Nah, di HDFS arsitektur tadi kita udah tahu ya, ada namanya name node, ada yang namanya data node ya. Nah, name node ini menarik karena name node ini berfungsi sebagai masternya gitu ya, ada di master node. Nah, yang menarik, dia ini fokusnya pada metadata. Jadi bagaimana dia menyimpan semua informasi yang terjadi di lingkungan dia, yang terjadi di data node. Ya, jadi nah metadatanya isinya bisa macam-macam. Ada isinya ada name, replikasinya dan lain sebagainya, dan disimpan pada folder tertentu. Nah, sehingga dia akan selalu terupdate begitu ya, dan itu sifatnya jadi stream gitu. Jadi apa namanya bertambah terus begitu. Nah, Nimrud ini bekerja sangat keras karena dia bertanggung jawab terhadap operasional blok gitu ya, blok data. Jadi kalau tadi disampaikan di sini. Nah, ini data bloknya yang direplika. Nah, yang mereplika siapa sebenarnya? Yang melakukan replika tentu saja adalah name node ya. Jadi name node ini melakukan replika, kirim ke data node. Nah, dan kemudian nanti direplika lagi di data node yang lain. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana di name node ini menjadi otak operasional dari proses distributed file systemnya di Hadoop sebenarnya semacam itu. Nah, ada beberapa isu di sini sebenarnya, metadata. Bagaimana kita memastikan bahwa semua log atau semua metadata dari proses yang terjadi itu benar-benar dipastikan masuk dalam file metadatanya si Nemnode. Nah, sehingga perlu ada suatu mekanisme dan juga suatu model penyimpanan di Nemnode yang harus sangat bagus begitu ya. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita di sini gitu ya. Nah, dan karena dia menghasilkan data, sebenarnya ini bisa kemudian memunculkan analisis gitu ya, analisis. Makanya ada nanti Yarn itu punya Ambari ya. Jadi Ambari itu suatu aplikasi lah bahasa saya, yang dia bisa menghasilkan analisis monitoring terhadap proses yang terjadi itu dengan memanfaatkan metadata. Nah, di lab sistem komputer jaringan itu sebenarnya kita sudah punya itu. Jadi ada Hadoop lengkap, tapi kemudian kita juga punya Ambari. Nah, mungkin sayangnya hari ini masih down gitu, belum down dalam artian engine-nya hidup tapi koneksi ke lab yang belum berhasil. Nah, nanti kita coba lagi, kalau sudah ada mungkin moga-moga minggu depan saya bisa menunjukkan ya. Jadi bagaimana Ambari itu bekerja untuk memonitor ini semua.
Nah, problemnya adalah data-data itu belum ada yang menganalisis. Jadi seringkali itu hanya sekedar kayak dashboard checking aja. Oh berarti power consumption-nya sekian persen, aninya sekian persen, tapi belum ada impact terhadap sesuatu. Nah ini menjadi problem terbesar ya. Bagaimana kita harus punya kemampuan untuk memahami itu. Nah ini menjadi menarik gitu ya. Nah ini mungkin kalau ada yang tertarik, ini tesisnya ada di sini nih. Bagaimana mengolah data metadata ini untuk kepentingan kita menganalisis dan mengetahui apa yang terjadi di infrastruktur kita atau di environment big data yang kita jadi jalankan. Nah ini juga apa failure-nya tadi, kayak tadi masalah yang ditamakan Mbak Wahyuni tadi ya, terkait dengan kalau failover-nya terjadi bagaimana, itu sebenarnya bisa terekam semua di metadata, tapi belum ada yang bisa menganalisisnya secara lebih baik begitu. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita ketahui adalah menariknya lagi adalah data node ini. Ya, data node ini kan nanti terletak di tempat yang terdistribusi. Ada pertanyaan misalnya arsitektur, apakah mungkin data node itu disebar di banyak lokasi? Ya, gitu. Jadi master node-nya ada di satu tempat, tapi bentuk yang lainnya di tempat yang lain. Sangat sangat memungkinkan, meskipun tidak reliable. Tidak reliable kenapa? Karena data node ini punya fungsi untuk replikasi. Jadi dia replikasi itu akan sangat lebih cepat kalau dia berada dalam satu environment, ya. Jadi satu environment network lah gitu. Kalau dia berbeda environment network, nanti dia berhadapan dengan latensi. Nah, kalau berhadapan dengan latensi, ya otomatis nanti proses replikasi, redundansinya menjadi terganggu. Nah, sehingga tidak bisa cepat begitu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah sebenarnya mereplikasi atau mendistribusikan satu set arsitektur di tempat yang lain. Jadi arsitekturnya nanti multi-site gitu ya, jadi semacam itu. Nah, yang menarik adalah data node ini nanti menyimpan blok data blok tadi dan kemudian mereplikasinya ke banyak tempat. Nah, kemudian setelah itu masing-masing ini nanti ketika sudah diproses, maka kita juga si data node ini juga punya mekanisme untuk melaporkan atau report back kepada name node dari proses pekerjaannya masing-masing. Nah, sehingga nanti ada metadata operation. Jadi metadata operation ini juga nanti disimpan untuk mengetahui apakah proses pengerjaan job task-nya itu sudah selesai apa belum. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Bagaimana mengontrol ini semua. Jadi kita tidak mengontrol datanya itu sudah terproses dengan selesai apa belum, tapi lebih dari itu prosesnya sendiri dimonitor. Nah, jadi kita jadi tahu kondisi terkininya seperti apa. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk bisa melakukan itu. Nah, arsitektur ini bisa diutak-atik sebenarnya ya. Jadi berapa banyak node yang harus kita provide meskipun di jaringan di sistem terdistribusi kita paham ya, node itu 2 pangkat n gitu ya. Nah, jadi akan optimal. Jadi tapi ini perlu dilihat juga dari struktur data yang akan dikerjakan. Jadi apakah memang membutuhkan struktur yang semacam itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih jauh, nah ini nanti global arsitekturnya akan semacam ini. Kita punya name node, kemudian kita punya banyak data node dan kemudian bisa saling bekerja bersama-sama. Nah, saat ini saya lagi melakukan riset kolaborasi dengan rekan-rekan di NTU, itu membuat HDFS tapi levelnya global gitu. Jadi name node-nya ada di global, di satu data center besar gitu, kemudian di UGM, mungkin di mana gitu, nanti ada data node yang saling terdistribusi begitu. Tapi di baliknya itu ada juga ada arsitektur HDFS lagi yang mensupport keperluan itu. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi menarik. Nah, ini adalah beberapa skenario yang sebenarnya cukup menarik kalau kita mau bahas lebih dalam. Jadi di sini kita bisa lihat ini diilustrasikan, kita punya misalnya punya user ya,
kemudian di sini juga punya user gitu ya. Ini dia mencoba melakukan operasi, melakukan query directly ke data node begitu. Nah, ini nanti data node nanti dia punya apa namanya, sudah mereplikasi ya, semua bloknya itu ada di data node yang lain gitu. Nah, kemudian nanti ada namanya block operation, ini dikontrol oleh replication block ini dikontrol oleh name node ya, yang ada di master node, dan kemudian kita juga punya secondary name node ya, untuk menyimpan metadata. Nah, jadi image file of the name node operation, kemudian file content lognya, replikasi detail dari klasternya, dan lainnya. Jadi ini akan menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana proses di logic dari perubahan name node dan data node tadi. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi salah satu yang perlu diketahui bahwa proses-proses semacam ini sangat lazim dilakukan di infrastruktur atau di arsitektur dari HDFS, dalam hal ini name node dan data node, dan termasuk kita butuh yang namanya secondary name node ya. Jadi ini semacam backup-nya name node tapi yang fokus ke metadata. Nah, ada juga isu bagaimana kemudian replication block ini bisa bekerja. Jadi ini replication block itu juga kadang ada problem sering terganggu. Jadi terganggunya ini mostly karena tadi komunikasi antara data node 1 dengan data node 2 yang tidak bekerja dengan baik gitu ya. Problem di latensi network, biasanya kalau datanya besar, replikasinya juga besar, otomatis network arsitekturnya menjadi membutuhkan support yang sangat besar. Dan yang satu lagi adalah name node tidak bekerja dengan cukup baik. Nah, ini juga cukup berbahaya begitu ya. Nah, ini akan kita coba kita bahas lebih detail nanti, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian teman-teman kalau pengen explore, sebenarnya bisa mulai pakai ini ya, bisa coba mungkin ngambil ini ya, misalnya Aceh hidup misalnya gitu. Ini kalau mau yang native ya, native itu dalam artian memang kita bermain di file system gitu ya, tidak tidak ada juga sih sebenarnya kalau mau pakai Cloudera gitu ya. Jadi ini juga bisa kita pakai kalau mau. Kemudian nah, jadi ini juga bisa, kita bisa pakai ini juga Cloudera. Dia Cloudera Data Platform ya, jadi sudah fokus ke fokus ke pengolahan datanya. Kemudian juga ada Hortonworks gitu ya. Hortonworks juga sama, dia juga Hortonworks Data Platform. Jadi meskipun dia sebenarnya istilahnya itu lanjutan dari Cloudera ya. Nah, kemudian kalau mau pakai yang dari kita, saya kenalkan ada operating system Gammabox OS ya. Jadi ini juga menarik. Nah, ini Gammabox OS ini juga bisa di-download. Nah, ini sudah sudah Big Data ready, semua environment sudah ada di situ, cluster ready, bisa dijalankan di multiple node gitu ya, dan juga sudah kita lakukan dengan optimasi server, kemudian bisa jalan sebagai cluster. Nah, jadi bisa dipakai di situ. Nanti kalau sudah menjalankan ini, nah nanti kita bisa melakukan ini, mengeksekusi hal-hal semacam ini, menjalankan HDFS, melihat daftar file dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa bisa sambil dicoba masing-masing. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita nanti akan melakukannya. Nah, jadi ini saya persilahkan teman-teman untuk mengeksplor sendiri-sendiri. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, jadi cukup banyak product family dan juga teknologi yang bisa kita pakai.
Nah, jadi ini contohnya ini related project yang dengan hidup itu cukup banyak ya. Ada Ambari, kemudian Afro, Cassandra, Mehot, Submarine Test, Zookeeper, ya, banyak sekali. Jadi banyak sekali untuk dibahas sebenarnya ya gitu. Oke. Baik. Oke. Itu yang lebih dalam tentang hidup ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi?